Saudara-saudari yang terkasih, tanggal 23 Mei gereja merayakan Hari Raya Pentakosta. Hari Sabtu tanggal 22 Mei gereja jam 6 sore pada umumnya sudah boleh merayakan Vigilia Pentakosta atau malam Hari Raya Pentakosta. Bacaan Injil pada malam Hari Raya Pentakosta diambil dari Injil Yohanes bab 7 ayat 31 sampai 39. Pada hari terakhir pada puncak perayaan Yesus bersabda, "Barang siapa haus, hendaknya datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, sebagaimana dikatakan kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir air hidup." Yang dimaksudkan Yesus ialah Roh Kudus yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Roh Kudus pada waktu itu belum diberikan karena Yesus belum dimuliakan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Lalu hari Minggu, Hari Raya Pentakosta, bacaan masih diambil dari Injil Yesus Kristus karangan Santo Yohanes. Babnya berbeda, yang Hari Raya Pentakosta bab 15 ayat 26 sampai 27, dilanjutkan bab 16 ayat 12 sampai 15. Pada waktu itu bersabdalah Yesus kepada murid-muridnya, "Aku akan mengutus kepadamu penghibur yang berasal dari Bapa. Dialah Roh kebenaran. Jikalau ia datang, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu pun harus bersaksi, karena sejak semula kamu bersama aku. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Roh kebenaran itu datang, maka ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ia tidak akan berbicara dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberikan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya, akulah yang punya. Itulah sebabnya aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat Allah yang terkasih, di kalangan umat Perjanjian Lama, Pentakosta artinya hari yang ke-50. Awalnya Pentakosta dirayakan 7 minggu setelah panen gandum, seperti disebutkan dalam kitab Imamat bab 23 ayat 15-21 dan kitab Ulangan bab 16 ayat 9-12. Perayaan Pentakosta ini juga disebut dalam hubungan dengan perayaan yang lain. Misalnya silahkan dibaca kitab Keluaran 23 ayat 14-17, 34-22, Bilangan 28, 26-37, dan kitab 2 Tawarikh bab 8 ayat 13. Dalam perkembangan selanjutnya, hari ke-50 ini dihitung dari tanggal 14 Nisan, yaitu Paskah Yahudi. Hari itu kemudian juga dipakai untuk memperingati turunnya Taurat kepada Musa.
Di kalangan umat Kristiani awal, peringatan hari ke-50 ini terjadi 7 minggu setelah kebangkitan Yesus dan dirayakan sebagai hari turunnya Roh Kudus kepada para murid, seperti digambarkan dalam Kisah Para Rasul bab 2 ayat 1 sampai 11. Dan Pentakosta hari ke-50 setelah Paskah sampai hari ini oleh gereja dirayakan sebagai hari raya turunnya Roh Kudus atas para rasul. Jadi perayaan 7 minggu setelah panen dari dunia perjanjian lama itu diterapkan dalam perjanjian baru pada panen rohani yang kini mulai berbuah. Peristiwa Pentakosta sebagai berikut. Orang-orang yang percaya kepada Yesus dan dibaptis dalam namanya itu kini hidup dalam lindungan kekuatan Allah. Dan Yesus hadir dalam diri orang-orang yang beriman kepadanya. Roh Kudus memberi kita hikmat, pengertian, nasihat, kekuatan, pengenalan akan Allah, kesalehan, kebijaksanaan, dan takut akan Allah, sehingga menuntun kita di jalan yang benar. Juga Roh Kudus memberi kepekaan untuk bergaul dengan dunia yang tak terlihat. Roh Kudus ini jugalah yang memimpin para rasul ke seluruh penjuru dunia. Dan Roh Kudus kini ada di tengah-tengah gereja kaum beriman, membimbing gereja, membaharui gereja. Hari Raya Pentakosta bolehlah disebut sebagai hari raya lahirnya gereja. Gereja ada, tetapi sekaligus diutus. Orang tidak perlu merasa terancam oleh kekuatan-kekuatan gelap, kekuatan-kekuatan jahat yang pergi datang begitu saja. Ada kekuatan baru yang tak terpikirkan sebelumnya. Ini membuat alam pikiran orang zaman berubah, terbuka pada dunia baru, dan itu akan terus berkembang sampai Yesus datang kembali. Pada hari raya Pentakosta ini kita diajak untuk peduli pada lingkungan sekitarnya. Kita dibuat mengerti penderitaan orang lain, juga kita dipanggil untuk hidup bersama semua orang. Gereja perdana yang menerima Roh Kudus, mereka menjadi gereja yang kreatif, yang peduli dengan keadaan sekitarnya, tidak melulu sibuk dengan urusannya sendiri. Semoga Roh Kudus membimbing kita, roh hikmat, pengertian, nasihat, kekuatan, pengenalan akan Allah, kesalehan, kebijaksanaan, dan takut akan Allah. Mari kita tetap kreatif pada masa yang sulit. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.